Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabu Abdullah Rafertiza, NIM 23051240098 dari jurusan Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek studi independen saya di PT Mitra Talenta Group atau Selerates tentang pengembangan REST API berbasis Express.js untuk website e-commerce UMKM pada bidang kuliner. Karena di sini saya lebih fokus ke bagian backend-nya gitu. Jadi nanti juga ada integration support dari saya untuk dokumentasi backend-nya. Untuk studi kasus yaitu kami sebenarnya satu kelompok mengumpulkan beberapa narasumber. Di sini saya mengambil Rianto saja sebagai salah satu narasumber yang dibahas di presentasi saya, yaitu pemilik usaha catering dan masakan rumahan di Cirebon. Oke, jadi dari wawancara atau dari kuesioner yang telah kami lakukan gitu kepada Rianto ini, masalah yang kami temukan yaitu yang pertama, pesanan itu masih via WhatsApp, jadi tidak ada sistem terpusat untuk mencatat pesanan yang masuk gitu. Jadi semuanya masih manual, jadi kalau ada apa-apa itu manajemennya masih ribet gitu. Karena kan masih harus chat satu-satu dan juga eh, ya pesanannya tidak otomatis gitu. Yang kedua yaitu pencatatan manual ya, yang sama di WhatsApp itu. Jadi kayak kalau misal pesanannya banyak gitu jadi malah makin susah atau makin lama untuk handle pesanannya gitu. Jadi harus balas satu-satu, terus nanti harus lihat satu-satu kalau chat ini tuh pesan apa, chat kedua tuh pesan apa gitu. Yang ketiga yaitu tidak ada penjadwalan, jadi pesanan mendadak dan catering besar itu sering bertabrakan karena ya tidak ada otomasi sistem tadi, jadi harus lihat satu persatu gitu. Jadi itu sangat memboroskan waktu. Oke, lanjut. Jadi di sini sebelum kami membuat sistem otomasinya, jadi kami diskusi terlebih dahulu, saya dan juga kelompok saya, untuk mendesain database yang digunakan gitu. Jadi database yang diperlukan itu apa saja dan fungsinya itu apa saja gitu. Di sini saya menggunakan dbdiagram.io untuk mendesain database. Database ini terdiri dari 4 entitas utama, yaitu ada entitas user, refresh token, products, rating, orders item, payment, dan juga tables. Oke, di sini saya zoom dulu. Untuk tabel user bisa dilihat di sini apa saja fieldnya gitu. Nah, default saja, jadi ada name, email, password, role gitu. Jadi user ini untuk menampung data user admin khususnya ya. Jadi yang login sebagai user ini hanya admin doang karena customer nanti tidak perlu pakai email gitu. Tidak perlu pakai account atau bisa uh, sebagai gue setelah ibaratnya. Jadi nanti cuma store nama saja. Kemudian ada refresh token di sini ya. Refresh token itu untuk mengambil atau untuk mendapatkan JWT token karena endpointnya admin ini dilindungi nama JWT token yang expire-nya itu 1 day gitu, 1 hari. Jadi ini tuh refresh token berlakunya untuk 1 minggu. Kemudian ada tabel products. Seperti default juga ada name, description, kategori, sama price atau harga ya. Ada image juga. Jadi ini untuk menampung data-data produk. Kemudian ada orders. Orders tentunya tentang pesanan gitu. Bisa dilihat di sini pesanannya ada tabel ID. Kalau misal dia pesannya take away atau mau dimakan di tempat gitu. Dan ada total harganya juga. Kemudian orders item. Nah, orders item ini untuk relasi many to many dari orders ke produk sebenarnya. Jadi orders ini bisa menampung banyak orders item dari produk yang sama gitu. Misal produk A atau ayam goreng itu 2, terus pesan ST-nya 2 gitu. Kemudian ada table payment di sini. Payment itu ada order ID-nya itu sendiri. Kemudian ada metodenya. Jadi metode yang kami gunakan di sini ada cash sama Midtrans sebagai payment atau sebagai pembayaran gitu. Kemudian ada amount, jumlah, sama statusnya juga. Kemudian ada tables. Nah, table seperti default juga ada nama, ada kapasitas juga, ada aktif atau enggak gitu. Di sini kebanyakan pakainya itu pakai soft delete, jadi nanti is active ini tinggal false gitu aja, nanti di filtering di bagian backend, jadi tidak benar-benar hard delete atau menghapus data. Kemudian ada juga ratings di sini. Ratings
untuk jadi semisal kalau pembeli ini sudah melakukan transaksi, dia bisa memberikan penilaian terhadap kualitas layanan yang telah diberikan. Oke, lanjut. Di sini untuk teknologi yang digunakan untuk stack backend modern REST API ini menggunakan Express.js. Express.js sebagai framework dari backendnya, framework JavaScript gitu. Kemudian ada PostgreSQL yang melalui via Supabase gitu. Jadi PostgreSQL-nya ini berjalan di cloud menggunakan Supabase. Di sini kami menggunakan PostgreSQL karena lebih banyak operasi atau lebih banyak query yang bisa dilakukan. Kemudian di sini juga kami menggunakan Prisma ORM. Jadi di sini untuk querying-nya biar lebih aman lagi kami pakai ORM setelah validasi. Kemudian ada Redis Cache. Jadi kami menggunakan Redis, teknologi Redis untuk mempercepat respon dari endpoint atau respon dari query yang telah diberikan. Jadi kalau misal ada request dengan URL yang sama, itu bisa langsung diberikan tanpa querying ke database gitu. Kemudian ada JWT Authentication seperti yang tadi untuk endpoint adminnya. Jadi kalau misal mau bikin produk itu harus admin gitu. Kemudian ada S3 storage via Supabase juga, jadi include di Supabase. Jadi ini untuk menyimpan gambar, jadi nanti ada URL-nya gitu. Kemudian ada Mitrans sebagai payment gateway untuk QRIS dan untuk transfer bank dan sebagainya. Kemudian ada server untuk mendeploy dari backend ini. Kemudian kami menggunakan arsitektur modular yang terdiri dari root, controller, service, dan repository, kemudian ke database. Untuk roots ini sebenarnya endpoint dari tiap-tiap modul gitu. Endpoint misal /API /products itu. Nah, untuk controller ini untuk menangani request dan juga respon dari root gitu. Jadi request dan respon yang diberikan atau dikirimkan ke user. Kemudian service ini merupakan logic atau business logic dari perhitungan gitu. Jadi kalau misal perlu perhitungan kayak jumlah kayak tadi itu, jadi dia ditaruhnya di bagian service. Kemudian ada repository yang langsung berhubungan dengan database. Jadi di repository ini isinya itu ada querying ke database gitu. Kemudian di sini untuk garis besarnya terdiri dari 7 modul gitu ya. Yang pertama ada autentikasi ya untuk admin nama customer gitu. Kemudian ada products yang berisikan endpoint products untuk CRUD lah. Kemudian ada orders juga untuk pesanan, ada payment untuk pembayaran, ada ratings juga, ada table dan juga ada webhook. Nah, webhook ini fungsinya untuk sebagai penerima respon yang dikirimkan oleh Mitras. Jadi ketika user menyelesaikan pembayaran, jadi nanti Mitras kirim sebuah package lah, ibaratnya sebuah package ke endpoint website kita. Nah, nanti endpoint website kita bakal mengelola itu dan mengupdate order terkait untuk selesai gitu. Dan di sini untuk metode kerjanya menggunakan Agile atau Scrum ya. Untuk projectnya garis besarnya dibagi menjadi empat kategori. Yang pertama ada project manager, yang kedua ada UI UX designer, yang ketiga ada backend developer yaitu saya sendiri, kemudian ada front end developer. Untuk tahapannya ada sprint planning, jadi ngeplan dulu apa yang harus dikerjakan, kemudian kita lapor tiap hari, lapor progresnya seperti itu. Kemudian kita review masing-masing. Jadi dari project manager juga akan nge-review nanti, kemudian akan diulang lagi dari awal. Untuk pembelajaran baru yang saya pelajari yaitu kerjasama tim Scrum di sini karena memang baru kayak ngetim bisa ngebuat project yang benar-benar project yang jalan dari awal dari akhir gitu. Kemudian ada catching untuk mempercepat respon API itu. Kemudian ada pagination ini untuk respon dari server itu datanya biar nggak banyak, jadi dia di limit gitu, jadi dia lebih cepat. Nggak misal ada 1000 data gitu, kita dari sisi users cuma minta 10 data gitu, jadi bakal lebih cepat gitu.
Kemudian untuk kendala utamanya koordinasi tim dan waktu sprint. Tentu saja kendala utamanya itu karena kan emang timnya terdiri dari orang-orang yang baru kenal juga gitu. Baru kenal jadi ya masih menyesuaikan lah satu sama lain. Oke, ini hanya angka data angka aja ya. 7 modul REST API gitu. 25 endpoint gitu. Hasil dan capaian gitu. Mungkin sekian presentasi PPT dari project saya. Mungkin selanjutnya akan saya lanjutkan ke bagian demo untuk API-nya. Oke, jadi di sini untuk link API-nya yaitu josti/service1.ravn.txt gitu ya. Di sini udah pakai HTTPS lah, pakai Let's Encrypt gitu. Oke, kita coba refresh. Nah, untuk endpoint root-nya yaitu endpoint slash biasa ya, tampilannya memang cuman begini, API is running gitu. Dan untuk coba aja di sini di bagian slash API slash products gitu. Di sini coba saya refresh dulu fetching datanya. Nah, di sini akan tampil data JSON seperti ini untuk demonstrasi awal lah. Jadi ada di sini ada data produksinya, ada field apa aja kayak ID, name, description, kategori, price, MD keys, active, delete, dan lain-lain sama IMG URLs juga gitu. Dan di sini ada banyak datanya gitu. Kemudian langsung ke dokumentasi Postman saja di sini. Jadi di sini dari Postman itu di sini ada URL-nya tadi isinya nah isinya sama seperti yang di Firefox tadi. Josti service1.ravn.txt gitu. Nah, di sini ada bodinya, ada email, ada password gitu. Email dan passwordnya seperti ini. Dan di sini juga ada contoh respon yang diberikan oleh API. Jadi ada indikator suksesnya true atau false, kemudian ada message-nya, kemudian ada datanya apa saja gitu. Nah, di sini di Postman juga ada Postman script post respon. Jadi di sini untuk mengecek respon yang diberikan oleh server itu sesuai dengan field-field yang telah diatur atau yang dibutuhkan oleh front end atau tidak gitu. Untuk contoh saja di sini saya misal send seperti ini. Kita tunggu. Nah, di sini di bagian test result ada preset, ada status code-nya 200, login sukses, kemudian ada tokennya ada. Di sini juga ngeset di bagian cookies. Nah, di sini di Postman juga ada automasi untuk langsung testing semuanya. Jadi bisa langsung testing semua API atau semua endpoint yang sudah dikelompokkan sebelumnya. Sini ada produk juga, ada CRUD produk, ada CRUD order, ada payment juga, ada table, ada rating juga. Nah, sini bisa langsung kita running semuanya secara otomatis. Oke, jadi kita langsung jalankan saja untuk scriptnya, testing script langsung semuanya. Kita run again. Oke, kita tunggu sampai testingnya selesai di sini karena ada banyak folder atau ada banyak kategori yang harus dites, ada out, ada produce, ada order, ada payment, ada tables, ada rating semuanya gitu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi di sini testingnya sudah selesai semuanya dan semuanya berhasil, semuanya passed, tidak ada yang fail di sini, tidak yang skip dan juga tidak ada yang error. Jadi dari backend atau dari API-nya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati sebelumnya oleh kelompok untuk field-field dari respon yang diberikan oleh REST API ini. Kemudian selanjutnya akan saya lanjutkan demonstrasi untuk di bagian websitenya. Jadi di bagian websitenya saya juga ada bantu mengintegrasikan sama ngebantu dokumentasi untuk
API-nya. Jadi kalau ada apa dan ada error apa di bagian API, eh, saya yang merevisi atau yang membetulkan bug itu, bagian API-nya. Oke, jadi di sini untuk demonstrasi singkat websitenya yang sudah terkoneksi dengan backend. Jadi saya lebih ke bagian lihat fetch datanya saja di sini. Di sini halaman rootnya, sepertinya ada customer dan juga ada admin. Di sini saya inspeksi saja di bagian saya ubah ke kanan itu. Bagian jaringan. Kita langsung ke customer. Nah, ini di customer. Nah, di sini sudah ada langsung datanya. Balasan. Nah, di sini datanya sama pakai JSON juga. Di sini ada menu juga, ada keranjang. Ini pakai local storage, ada pesanan untuk tracking pesanan gitu. Nah, seperti ini. Oke, di sini juga ada bisa ke detail menu. Ini masih loading di sini. Nah, di sini di bagian sini, nah ada datanya seperti ini. Oh, di bagian order. Nah, oke, untuk detail data kemudian kita keluar, kemudian kita login pakai akun admin. Kemudian passwordnya. Oke, kita login di sini. Nah, ini sudah ada tampilan untuk loginnya di bagian login kalau nggak salah. Nah, di sini berhasil. Di sini ada menunya juga, fetching data menu. Sebentar. Nah, di sini ada order juga, langsung kita manajemen menu bisa CRUD di sini. Ada order juga gitu, ada status pesanan juga, semuanya dapat dari backend yang sudah ada sebelumnya di JustThis strip service1.ravn.tats gitu. Nah, di sini bisa langsung ada semuanya gitu. Oke, mungkin itu saja demonstrasi singkat dari saya karena saya lebih ke bagian backendnya. Jadi lebih fokusnya ke API gitu ya. Di sekian, jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.